Tidak ada kata penonaktifan, tidak ada kata pemecatan, tidak ada kata pemakzulan. Ad'u ilallah, ud'u ila sabili rabbik. Kita dakwah ini, kita mengajak manusia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mengumpulkan massa, bukan mentargetkan kuantitas, banyak-banyakan pengikut. Lah, ada yang mau menerima, walhamdulillah. Tidak ada yang mau menerima, walhamdulillah ala kulli hal. Tidak boleh kita memaksa orang lain, ayo kamu harus ikut dengan jalan ini. Tidak, kita hanya bisa menyampaikan. Oleh karenanya para ulama kita menasihatkan, apabila ada orang-orang yang mungkin belum bisa mendengarkan nasihat kita, barangkali dia bergabung, barangkali dia berta'awun di dalam dakwah yang mulia ini, di dalam dakwatus salafiyah ini, di dalam barisan ahli sunnah ini, lantas melakukan 1-2 kesalahan, 3-4 kekeliruan, maka jalan pertama yang harus kita nasihatkan adalah mendakwahkan, menasehati, berdiskusi dengan cara yang baik. Urusan diterima atau tidak diterima, urusan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Jalan terakhir adalah memberikan nasihat, dan nasihat. Tidak ada kata penonaktifan, tidak ada kata pemecatan, tidak ada kata pemakzulan. Hati-hati ikhwati fillah yarhakumullah. Ad'u ilallah, ud'u ila sabili rabbik. Kita dakwah ini, kita mengajak manusia ini kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kuantitas. Hati-hati, kita melewati masa-masa yang lalu wal iyadzu billah. Ya Allah Subhanahu wa taala semoga mengampuni kita semua dari kesalahan-kesalahan tersebut. Satu kesalahan dibuat oleh si fulan, langsung dia dimakzulkan. Kesalahan yang lain langsung dia dipecat. Apakah sudah ada nasihat? Tidak ada nasihat. Mending kalau ada nasihat 1-2 kali, itu pun masih harus ada jalan terakhir tadi. Apa? Nasihat. Artinya apa? Nasihat tidak berhenti. Namanya manusia punya kekurangan. Siapa yang tidak punya kekurangan? Akhwati fillah yarhakumullah, hati-hati dari model-model dakwah yang wal iyadzu billah keluar dari risalah Islam, keluar dari risalah Al-Qur'an, keluar dari risalah Nabi alaihi salatu wassalam. Bil hikmah, bagaimana kita diajak dengan cara yang hikmah, itulah yang mungkin menjadi sebab akhirnya kita mau luluh, mau mengikuti dakwah yang mulia ini. Bayangkan bagaimana kalau kita menerima nasihat bukan dengan cara yang hikmah. Kita misalkan ketika itu, saat itu masih musbil, langsung ditegur di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, di tengah-tengah musalla misalkan, atau di masjid ketika kita mengerjakan sholat jamaah, itu neraka wal iyadzu billah. Apakah kita mau condong kepada dakwah ini? Tidak. Hikmah, yang mungkin cara itulah yang bisa menjadikan kita masuk walhamdulillah pada hidayah yang mulia ini, hidayah yang sangat manis. Nasihat yang baik, berapa banyak orang-orang yang peduli dengan kebaikan kita, memberikan nasihat demi nasihatnya. Diskusi, mungkin di antara kita ada yang tertarik dengan dakwah ini, setelah adanya diskusi, walhamdulillah jalan hidayah terbuka dengan berbagai macam caranya. Tapi poinnya ikhwati fillah yarhakumullah, berdakwalah, ajaklah orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Mau 1, mau 2 yang hadir di majelis kita, mau ada yang mendengar, mau tidak ada yang mendengar, atau mungkin dari keluarga terdekat kita, istri-istri kita belum mengenal dakwah yang mulia ini, ayah-ayah kita, ibu-ibu kita, saudara-saudari kita, paman, tante, kerabat kanan dan kiri, jangan bersedih, jangan berputus asa. Nabi alaihi salatu wassalam telah mendahului kita dan mencontohkan kesabaran yang maksimal. Abu Thalib kurang apa kecintaan beliau alaihi salatu wassalam kepada sang paman? Siapa kita lantas